walaupun kita saat ini sedang melakukan pembelajaran muka, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk bisa menjadikan diri kita lebih ke depannya dan Indonesia lebih baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita bagikan dulu berdoa. Ketua kelas, Rifki, silakan bimbing doa. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa untuk percaya ke masing-masing kepada Tuhan. Berdoa selesai. Oke, sekretaris, nanti siapa tidak hadir hari ini? Ada 3 orang, Kak. 3 orang? Iya. Oke, nanti dicatat namanya, dikasihkan ke saya. Oke, baik anak-anak, tadi Bapak sudah berkenan doa, dan kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya. Minggu lalu Bapak sudah memberikan sedikit materi tentang apa itu tari, seperti apa tari, apa itu gerak, dan apa itu bentuk tari. Nah, hari ini seperti janji Bapak minggu lalu, Bapak akan memasukkan satu unsur etnis ke dalam tarian. Nah, etnis yang akan Bapak pilih hari ini adalah etnis Karo. Siapa yang tahu etnis Karo? Ya, Rifki. Apa etnis Karo, Rifki? Batak. Batak. Oke, masih bisa diterima yang lain. Etnis yang merasa dari Brastagi. Iya, letaknya di Brastagi. Ya, betul. Oke, dua-dua jawabannya bagus. Etnis Karo ini adalah salah satu etnis yang ada di Sumatera Utara. Nah, etnis ini termasuk dalam kelompok Batak, tapi Bataknya dalam Batak etnis Karo. Jadi kalau pada masyarakat Karo sering mereka tidak mau dibilang dengan Batak, mereka hanya mau dibilang dengan etnis Karo. Nah, itu. Letaknya betul di daerah Brastagi, yang sering akan Brastagi Sumatera masih tahu, yang dekat Gunung Sinabung. Nah, itu dia Kabupaten Karo, etnis Karo. Oke. Hari ini Bapak akan sedikit memberikan materi. Bapak harap kalian mengerti apa yang Bapak sampaikan dalam materi tersebut. Materi ini. Oke. Sebelum itu Bapak buka dulu PowerPoint-nya. Baik anak-anak, ini dia teknik tari Karo. Landa pada awalnya terinspirasi dari adanya pemangga-mangga pada masa lampau yang sekarang disebut dengan perkolong-kolong. Pemangga-mangga adalah suatu kegiatan menyanyi yang tidak diiringi alat musik. Nyanyian tersebut menjadi hiburan yang digunakan setiap kegiatan adat, upacara, dan hiburan. Landa bagi masyarakat Karo memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai upacara, hiburan, dan pertunjukan. Oke, sedikit kalau jelaskan lagi. Aturan dalam Landa, pandangan mata harus fokus pada satu sisi, tidak boleh melirik ke semua arah atau lihat nih matanya nih, harus fokus ke depan, tidak boleh ke kiri kanan. Gitu. Tangan tidak boleh lewat dari kepala, yang artinya sebagai manusia tidak boleh sombong, harus tetap rendah setapannya. Untuk bagi wanita, tangannya seperti ini, nggak boleh lewat dari atas kepala, karena dia selalu meninggi, dia ngomong orangnya. Harus tetap di bawah kepala atau setengah dari kepala. Lemparan pinggul harus mengikuti irama kaki atau endek, tidak boleh terlalu bergoyang. Nah, apa itu endek dalam Karo? Endek itu adalah hinjutan. Oke, hinjutannya tentunya hinjutannya. Ini hinjutan. Tapi tidak boleh terlalu berlebihan, jangan sampai seperti ini. Jangan ya, jangan sampai seperti itu. Antara laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan pada saat melanda. Nah, tidak boleh laki-laki itu bergoyang sama-sama atau saling pegangan. Karena di etnis Karo menjaga yang namanya tahta wanita, tidak boleh sentuh sembarangan. Oke, lanjut. Oke, jenis tari. Pada dasar seni tari, pada dasarnya seni tari dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis tari. Tari berdasarkan jumlah penarinya seperti tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Tari berdasarkan genre atau alirannya seperti tari tradisional, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Yo. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk tari. Bentuk tari berdasarkan penyajiannya terbagi beberapa bagian, yaitu tari tunggal, tari berpasangan atau duet, tari berkelompok, drama tari, tari bertema. Nah, dalam hal ini Bapak akan mencoba menggali atau memberitahu kalian tentang yang Bapak bawakan materi hari ini adalah tari berkelompok. Oke. Kita masuk ke dalam nilai estetis
ingin bertanya, Pak. Ya. Jadi, Pak, di kelas kami ini membawakan tarian apa nanti, Pak? Oke, seperti Bapak bilang tadi, kita akan membawakan tarian berkelompok. Nah, dalam hal ini Bapak akan membawakan tari kreasi baru dengan sub tari berkelompok. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar. Bapak akan bagikan per kelompok masing-masing untuk Bapak berikan tari kreasi baru dari etnis Karo. Ya, ada lagi pertanyaannya? Enggak, Pak. Sudah cukup? Sudah, Pak. Oke, Bapak harap apa yang Bapak sampaikan di hari ini bisa kalian cerna untuk minggu-minggu selanjutnya. Ingat, minggu depan kita sudah mulai praktek di minggu kedua. Oke, jangan lupa persiapkan diri kamu untuk bisa latihan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Iya. Pakai training. Iya, pakai training, dibawa trainingnya ya dari rumah. Dibawa trainingnya, nanti kita ganti pakaiannya di sini sama-sama. Baru nanti kita akan belajar bersama-sama. Pak. Baik anak-anak, materi yang bisa selesai. Sebelum pulang pada kita berdoa untuk bisa pulang dengan baik dan dengan selamat sebelumnya. Oke, ini ketua kelas. Oke, sebelum pulang marilah kita berdoa untuk percaya kita masing-masing berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kelas sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Oke, hari ini jumpa lagi sama Ibu di pertemuan kita yang kedua. Di sini siapa ketua kelasnya, Nak? Rifki, Bu. Oke, pada Rifki silahkan berdoa. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang budaya Karonya. Jadi sekarang Ibu ingin menjelaskan tentang tari kreasi di budaya Karo, di etnis Karo. Jadi di sini tari kreasi merupakan tarian yang lepas dari standar baku. Maksudnya dari standar baku itu sudah lepas dari tari tradisionalnya. Jadi tari ini dirancang menurut kreasi penata tari sesuai dengan situasi dan kondisi dengan tetap memelihara nilai estetisnya. Walaupun kita menciptakan tari kreasi baru, kita harus masih terdapat nilai estetis itu, nilai keindahan di dalam tari tersebut. Nah, masih tentang tari kreasi yang dijelaskan. Jadi tari kreasi itu merupakan perwujudan tari yang berusaha melepaskan diri dari keterkaitan aturan-aturan baku yang terdapat pada tari tradisional. Sifat jenis tari kreasi umumnya eksperimental atau selalu mencari kemungkinan-kemungkinan yang baru. Jadi tari kreasi ini sudah lepas dari tari tradisional. Yang biasanya tari tradisional gerakan ciri khas tari Karo itu sudah ditentukan, di tari kreasi sudah lepas dari tari tradisional. Oke, materi selanjutnya itu tentang iringan. Nah, kalau kira-kira kalian tahu nggak iringan musik Karo itu pakai alat musik apa? Biasanya kalian dengar. Kulcapi, Bu. Oh iya, kulcapi ya, betul. Memang ciri khas Karo itu musiknya itu pakai kulcapi. Nah, ini ada di iringan itu ada musik internal dan musik eksternal. Nah, musik internal itu kira-kira seperti apa? Yuk, siapa yang tahu? Musik yang berasal dari tubuh. Ya, boleh. Seperti tepuk tangan, seperti tepuk-tepuk bahu. Bersiul, Bu. Bersiul itu juga bisa, itu musik internal. Jadi paham ya membedakannya ya, itu musik internal. Jadi musik internal itu berasal dari tubuh kita sendiri. Jadi kalau misalnya musik eksternal itu dibuat dari musik internal tadi. Jadi kalau musik eksternal itu kayak seperti musik-musik di MP3, terus juga ada pengiring musiknya langsung live. Nah, itu musik eksternal. Jadi itu yang dimaksudkan musik internal dan eksternal. Jadi fungsi musiknya itu pertama untuk pengiring tarian, yang kedua pemberi suasana, yang ketiga untuk ilustrasinya. Jadi memang sudah tahu lah ya pemberi suasana itu fungsi musiknya itu seperti apa. Misal kalau misalnya kita menarikan tentang tema-tema sawah ataupun tema-tema gunung, nah itu musiknya harus sesuai sama tema tarian kita itu. Jadi ilustrasinya itu gambaran tarian kita itu seperti apa.
Jadi kalau misalnya ambil musuhnya dari YouTube, dari apapun itu bisa. Jadi selanjutnya ada kostum. Jadi kostum atau pakaian yang digunakan memperhatikan materi gerak yang disajikan sehingga penampilan tidak mengganggu jalannya gerak tari yang diharapkan. Maksudnya di dalam kostum kreasi baru ini, misalnya kita membawakan gerakan seperti panen buah, ya kostumnya seperti bahagia, kostum ingin memanen itu seperti apa, bukan kostum seperti yang seram-seram, itu tidak nyambung. Jadi kostum itu sesuai dengan apa yang ingin kita bawakan di dalam tari kreasi. Selanjutnya ada materi tari. Jadi di materi tari ini dalam pematangan dan keberhasilan penyajian tari, hal yang paling menentukan adalah penguasaan gerak tari yang sesuai dengan ide sehingga tidak kelihatan kejanggalannya. Jadi pada saat kita menampilkan tari kreasi itu kita harus melihat para penarinya agar terlihat estetisnya pada tarian itu. Jadi gerak-gerak tarinya itu harus sesuai dengan apa yang ingin kita ceritakan. Jadi tidak nampak kejanggalan-kejanggalan pada tarian itu. Nah, yang terakhir ada pola panggung. Jadi dalam pematangan dan keberhasilan penyajian tari, hal yang paling menentukan adalah penguasaan gerak tari yang sesuai dengan ide sehingga tidak kelihatan kejanggalan seperti tadi juga. Jadi pola panggung sama materi tari itu tidak lari. Jadi kalau misalnya materi tarinya sudah sesuai sama tema apa yang ingin kita bawakan, jadi pola panggungnya juga seperti itu. Misalnya kayak ada cerita tentang di sawah-sawah ataupun tentang di laut-laut, ya seperti itulah pola panggungnya, menggambarkan ilustrasi suasana tariannya itu seperti apa. Oke, sekian dari penjelasan Ibu. Jadi hari ini Ibu hanya menjelaskan bagian-bagian tari kreasi, penyajian bentuk tari kreasi itu seperti apa. Jadi di minggu depan kita sudah masuk di praktek tari kreasi apa yang ingin kita tampilkan di semester ini. Jadi inilah tentang penjelasannya hari ini. Ibu hanya menjelaskan tentang tari kreasinya, bagaimana musik iringan tarinya, dan bagaimana bentuk penyajian tari kreasi itu. Jadi untuk minggu depan kita sudah bisa langsung praktek. Jadi setiap siswa membawa baju-baju ini, celana trainingnya untuk kita praktekkan langsung di kelas. Nah, jadi untuk materi hari ini kira-kira ada yang mau bertanya, anak-anak Ibu semuanya? Saya, Bu. Nah, iya, apa itu? Bu, untuk materi yang akan kita pelajari di praktek nanti, itu tari kreasinya berjudul apa ya, Bu? Nah, jadi kita akan membawakan tari kreasi pesta buah. Jadi tari kreasi pesta buah ini menggambarkan bagaimana panen buah, pesta buah di beras padi. Jadi ciri khas karunya itu kalau misalnya pesta buah itu seperti apa. Jadi itu yang nanti akan kita tarikan. Jadi nanti tariannya itu bakal berpasangan cowok cewek. Nanti itu bakal ada bawa bakul, bagaimana menggambarkan pesta buah itu. Ya seperti itulah tari kreasinya yang akan dibawakan materinya. Bawa buah juga, Bu. Bawa buah boleh nggak? Kita makan sama-sama. Boleh. Enggak, maksudnya kalau untuk bawa buah ya enggak. Cuman ilustrasinya, gambaran tarian itu, oh berarti ini membawakan buah, pesta buah. Jadi musiknya itu bakal ceria, bagaimana menggambarkan pesta buah di beras tadi itu, ciri khas karunya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sekian penjelasan Ibu hari ini. Untuk ketua kelasnya, boleh pimpin doa sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini dan kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan jangan lupa bawa trainingnya karena kita ada praktek. Oke, Bu. Baik, Ibu. Baik, ini dipersiapkan ya, nak, nanti antar ke ruangan ya, nak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4, Ganti sebelah sini. 5, 6, 7. 8. Oke, terima kasih. Baik, oke, tadi Aulia udah memperagakan salah satu contoh gerak lagi manen buah. Nah, siapa lagi nih? Biar geraknya bisa kita gabungin jadi sebuah tarian. Oke, Riki maju nak. Silakan diperagakan. Gimana contoh geraknya orang manen buah? Terus, nah kalau dibuat ke gerak tari, dikembangkan. Jadi Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, putar. Keranjangnya tak 7, 8. Nah, itu bisa dalam satu gerak tari. Oke, terima kasih Riki. Nah, tadi kan teman-temannya udah memperagakan tuh contoh-contoh gerak dalam memanen buah. Nah, sekarang Ibu beri kalian waktu 15 menit untuk mencari gerak-gerak dan bakal kita gabungin, kita kembangin jadi sebuah tarian. Jadi Ibu kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Sebelumnya buat dulu kelompoknya ya. Jadi lihat di setiap kelompok itu buat jadi 2 orang. Nanti kalian gabungin gerak-gerak kalian. Nanti salah satu dari kelompok Ibu tunjuk untuk maju mempraktekkan tariannya. Oke? Baik, Bu. Waktunya Ibu mulai dari sekarang ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak gimana diskusinya? Udah bisa Ibu tunjuk salah satu kelompoknya untuk maju mempraktekkan? Sudah bisa, Bu. Oke, Ibu mau kelompok Aulia sama Rifki maju ke depan untuk mempraktekkan yang sudah kalian diskusikan. Oke, Bu. Nah, tadi Aulia kan udah buat gerakan, Rifki juga udah digabungin, jadinya gimana coba Ibu mau lihat? Baik, Bu. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, itu udah bagus. Tapi Ibu mau kalian pelajari lagi di rumah. Kalian lihat lagi video-video untuk gerakan tari karo. Jadi minggu depan kita bakal lanjutin lagi biar kita selesaikan satu tarian untuk nanti di ujian final itu bakal kita praktekkan. Jadi Ibu mau kalian lihat lagi videonya di rumah, bisa lihat dari YouTube atau dari mana yang kalian punya video-video tari karo. Kalian bisa ambil dari situ. Oke, sekian materi yang bisa Ibu kasih hari ini sama kalian. Ibu ucapkan terima kasih untuk waktunya dan jangan lupa tadi Ibu ingatkan lagi untuk dilihat-lihat lagi videonya karena minggu depan Ibu bakal nagih gerakan-gerakan yang sudah kalian amati di YouTube ataupun dari video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum belajar kita bisa berdoa dulu. Ketua kelasnya tolong bawa doa ya. Baik, Pak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam dimulai. Selesai. Sekretaris siapa yang kita hadir hari ini? Alfandi Pak sama Armayanti. Oke, nanti tolong penjelasannya bisa konfirmasi lagi ke Bapak. Oke Pak. Minggu sebelumnya kalian sudah melihat video tayangan tari kreasi karo dan teman kalian juga sudah mempraktekkan ke depan tarian yang dibuat oleh teman kalian. Jadi kita hari ini akan mengembangkan dan menggunakan properti dalam tari kreasi kita. Tari kreasi kita apa nak? Panen buah. Buah. Jadi kita pakai Bapak sudah suruh bawa properti kan? Bawa Pak. Jadi kalian bisa berdiri. Kita akan mulai prakteknya dan kita akan mengulang gerakan yang sudah dicontohkan oleh teman kalian di minggu semalam. Oke, Aulia coba dipimpin kawan-kawannya. 7, 8, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah kalian bisa ambil properti yang Bapak suruh bawa di minggu semalam. Akan dilipat kaget terlebih dahulu. Kalau seperti ini. Kan Aulia sudah menunjukkan gerakan yang minggu semalam. Adakah kalian yang bisa menambahi gerakan menggunakan properti? Ada yang bisa? Ayo Kak. Oke, lihat, coba ke depan lihat. Boleh? Oke, setelah Putar Kak, putar kanan. putar kanan, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bagus. Silakan ya. Adakah yang bisa mencontohkan gimana memanen buah dengan properti kita? Ada yang bisa? Propertinya letak di bawahnya Pak. Terus kita panen buahnya, kita masukkan. Coba ke Melvi sekarang ke depan, tunjukkan kepada teman-teman. Harapkan teman-teman Melvi boleh. Ini teman-teman, ini kita letakkan di bawah. Terus kita masuk ke gerakan yang kemarin kita panen. Kita masukin di sini buahnya. Terus yang dari bawah juga kayak gitu kita masukin. Oh, seperti itu. Oke. Ya, Pak. Berarti kita akan mengembangkan tarian gerakan yang sudah kalian contohkan ke depan. Bapak akan panggil ya. Baik Kak. Pertama-tama kita seperti ini. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proses mengambil properti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Putar ya. 3. Terus derajat. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar. Putar. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Mundur. 5, 6, 7. Ke tengah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lanjut ya. Gerakan, kita masukkan gerakan yang minggu semalam ya. 7 proses meletak properti ya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan melanjutkan gerakan kita. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sampai sini kita akan sesuaikan gerakan kita dengan musik iringan yang akan Bapak hidupkan. Jadi silakan dengarkan terlebih dahulu
terlebih dahulu ke musik iringannya. Jadi semua musik iringan yang akan kita bawa nanti di karya kreasi Tari Karo pada bulan yang akan kita buat nanti. Jadi karena saya bisa menggunakan instrumennya dari Oke anak-anak, kita akan memakai musik iringan. Siap? Siap. Oke, 7, 8. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekian hari ini. Pak harap kalian bisa menghafal tarian ini di rumah. Dan minggu depan Bapak akan menaginya lagi dengan mengevaluasinya. Ketua kelas boleh sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Baik Pak, sebelum pulang harus berdoa dulu. Selesai. Oke, sekian dari pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa bersihkan ini ya. Baik, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik Bu. Udah siap belum ujian hari ini? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, ketua kelasnya Vivi, salam tolong pimpin kelas dulu. Oke, sebelum mulai ke ujian dan belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, dia siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, oke. Jadi hari ini kita akan melaksanakan ujian. Seperti minggu lalu, Ibu mau penampilan kalian hari ini itu udah full, udah total ya. Baik, Bu. Baik Bu. Udah latihan dulu. Sudah Bu. Oke, apakah propertinya dibawa? Bawa Ibu. Oke, semoga kalian semua sukses ya melaksanakan ujian hari ini. Amin. Bisa kita mulai? Bisa Bu. Oke,
tujuan kalian. Ibu yakin pasti kalian mau rajin latihan ya? Iya, Bu.